Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin tunjukkan workflow yang baru saya buat untuk kebutuhan notifikasi announcement broadcast system, begitu saya beri judul ya workflow ini, untuk semua staff atau karyawan setelah C-level atau HR ya membuat semacam pengumuman di website dashboard internal ini. Ini juga dashboardnya saya yang bikin ya dengan Vibe Coding teman-teman. Kalau teman-teman lihat logo di sini ya saya mau membuatnya dengan Lovable. Nah, yang ingin saya tunjukkan di video kali ini teman-teman adalah bagaimana kita bisa membuat custom workflow atau custom notifikasi dengan memanfaatkan front end UI UX, membuatnya dengan AI coding seperti Lovable kah, Bolt kah, Google AI Studio kah, apapun itu. Dan untuk notifikasinya dan termasuk ini ya store data ke Google Sheet-nya, itu kita bisa menggunakan N8N sebagai back-end-nya. Jadi tahu ya saat membuat notifikasi ini kan kelihatan ya triggernya berupa webhook. Artinya saat dilakukan submit begitu, misal membuat pengumuman, ini juga yang membuat pengumumannya adalah C-level dan admin aja yang bisa, dan satu lagi HR, begitu saya bikinnya. Nah, saat tombol ini diklik gitu ya, publikasikan. Nah, tombol ini men-trigger webhook URL yang ada di sini. Tentu tidak saya tunjukkan ya, karena ini akan kelihatan nanti URL fullnya ya. Itu saya tunjukkan di workflow baru aja. Saya hanya ingin tunjukkan bagaimana alurnya saat si HR, biasanya HR ya, membuat pengumuman, klik publikasikan. Nah, semua staff itu mendapatkan notifikasi karena ya saya minta di front end hostingnya ya, di Lovable-nya saya minta saat ini diklik tolong buatkan webhook data payload JSON gitu ya, kirimkan ke webhook-nya semua data karyawan dan judul nama pengumumannya. Intinya kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal bagaimana kita meneruskannya di N8N aja teman-teman. Nah, dapat semua datanya ya, lalu tinggal di store kemana aja teman-teman. Nah, kalau sebelumnya yang berhubungan dengan WA, kan ini kita mengirim notifikasi via WA ya. Itu sebelumnya saya juga kesulitan teman-teman, karena WA bisnis kalau dibuat di Meta Developer, saya pernah berhasil teman-teman. Tapi waktu itu setiap 1 jam tuh ke reset gitu tokennya. Jadi akhirnya saya menyerah menggunakan API resmi dari Meta. Nah, saya memanfaatkan fitur API yang ada di WA Gateway. Itu banyak, teman-teman silakan search aja, tapi yang saya gunakan sendiri adalah Star Sender. Nah, kebetulan saya sebagai agensi Star Sender. Sedikit saya tunjukkan tentang Star Sender, teman-teman. Jika teman-teman cek website resminya, bisa dibaca aja fiturnya lain sebagainya. Intinya di sini adalah ada fitur API-nya. Kalau di sini untuk harga 6 bulannya 600, setahunnya 800, dan sementara teman-teman di agensi seperti saya itu teman-teman bisa mendapatkan Star Sender ini dengan harga TTPS Fadli Digital. Ada nggak ya Fadli Digital di sini? Fadli Digital.com Star Sender, CO Star Sender. Nah, ini teman-teman. Dan juga ada fitur pilihan paket 1 bulannya untuk 3 nomor, 3 device. Nah, untuk WA Gateway teman-teman bisa cek aja di Google sih ya, ada banyak pilihannya. Kenapa saya memilih Star Sender? Yang jelas salah satu yang paling murah deh teman-teman. Dan tentu dia juga fiturnya kaya ya. Fiturnya banyak, terutama ada dokumentasi API-nya teman-teman. Yang itu kepake banget sih di workflow N8N yang kayak gini. Nah, ini kelihatannya API Star Sender. Nah, saya menggunakan Star Sender ini. Nah, kalau teman-teman mau berlangganan di web resmi silakan, tapi kalau teman-teman menimbang harga dan pilihan paketnya di web resminya itu hanya ada paling kecil 6 bulan. Sementara kalau saya agensi
agensi resmi itu bisa sebulan untuk 3 nomor. Ya barangkali untuk teman-teman buat ngetes gitu ya. Dan sejauh ini Star Sender ini cukup stabil sih menurut saya, karena kan sudah banyak ya badai ban lah, keblok lah, lain sebagainya. Saya tidak merasa yang kena badai ban sih. Ya mungkin belum kena giliran aja kali ya, tapi semoga tidak kenapa-napa ya. Toh WA unofficial itu pasti tetap akan ada. Bagaimana si developer aja sih menurut saya membuat sistem yang aman dari ban. Mengurangi lah. Kalau dijamin pasti aman itu tentu tidak, karena kalau yang pasti aman pasti menggunakan WhatsApp Business API langsung dari Metanya. Kayak gitu teman-teman. Nah, intinya ini akan mengirimkan ke, mungkin saya tunjukin aja ya contohnya. Nah ini teman-teman, ini ke salah satunya. Nanti saya akan blur ya. Oke, karena kelihatan dari nomornya. Bentuk pengumumannya teman-teman. Nah ini kepanggil nih salah satu nih, bukan. Pengumuman ini kekirim ke semua nomor staf karyawan, karena di data pilotnya itu ada semua data staf karyawan teman-teman, kayak gitu. Nah saya ingin contohkan bagaimana sih saya membuat front end-nya, UI UX-nya plus back end-nya dengan memanfaatkan N8N ini teman-teman. Oke. Di sini langsung aja workflow baru. Contoh kita mau bikin, mungkin teman-teman di sini ada kebutuhan bikin semacam lead magnet gitu ya, yang dimana orang ini harus memasukkan nama, email, dan nomor WA-nya terlebih dahulu. Saat tombolnya di submit, si lead magnet itu akan terkirim ya, atau ya teman-teman untuk mengcapture datanya dulu lah. Setelah itu baru mungkin teman-teman dengan mengecek manual di Google Sheet, karena kan nanti kita akan store datanya ke Google Sheet ya sebagai database, atau ya teman-teman sekalian menggunakan tools email marketing seperti semacam yang saya gunakan adalah Mailketing, kayak gitu teman-teman. Contoh aja ya, saya ingin membuat landing page untuk lead magnet generation. Lead magnetnya adalah ebook panduan contoh ya, menggunakan atau membuat workflow automation Martini ya, lead magnet generation seperti yang saya ingin contohkan ke teman-teman ini ya, di mana data yang diminta adalah nama, email, dan nomor WhatsApp. Saat tombol di submit akan men-trigger webhook dengan URL ini baru kita bikin teman-teman. Kita siapkan web URL-nya di sini, berarti pilih webhook. Nah, di sini teman-teman. Lead generation misalnya. Ini pastikan HTTP-nya metodenya post. Nah, kita ambil yang tes URL-nya dulu ya, biar kelihatan bagaimana testingnya, workflow-nya. Nah, kita build aja. Ini yang sederhana aja ya. Ini pas. Kenapa pakai AI Studio? Satu gratis, ya. Satu lagi ya cepet, teman-teman. Kalau saya menggunakan Lovable akun kantor, ini akun kantor soalnya itu akan menggunakan kredit. Sementara ini untuk kebutuhan pribadi, kan untuk kebutuhan tutorial nih, bukan untuk kebutuhan kantor gitu.
Sambil menunggu ini saya sedikit cerita web dashboard yang saya bikin ini. Saya tidak bisa tunjukkan semua menu ya. Yang jelas ini dashboardnya, ini ya pengumuman yang dibuat oleh HR atau C-level akan tampil di sini. Setiap membuat pengumuman akan mengirim ke WA semua, mengirimkan notifikasi ke WA semua staff. Lalu ada organisasi chart ini apa namanya, staff-staffnya ya beserta divisi masing-masing. Ini juga employee directory, ini hanya bisa dilihat oleh C-level dan HR. Itu berupa detail tentang si staff ini, namanya, emailnya, WA-nya, alamatnya dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin bisa saya tunjukkan ya, dimana kebutuhan kantor ini sangat custom ya teman-teman. Kebutuhan kantor itu maunya ada 2, clock in untuk yang datang ke kantor ya, lalu clock in yang kalau sedang ada event, karena kantor juga ada event teman-teman, karena organizer juga, event organizer. Nah, saat event itu yang diisi adalah ini, di mana lokasinya, deskripsikan acaranya, kegiatannya. Nanti saat clock in event ini, si sistem website ini akan meminta alamat kita atau di mana kita sedang berada. Jadi dia meminta izin untuk menggunakan GPS-nya. 1, setelah diizinkan dia akan menggunakan kedua akses kamera. Jadi open kamera depan. Nah, di foto saat clock in event dia akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi kelihatan ya. Ini orang beneran di tempat event nggak, dan waktunya juga kedetek ya. Dan satu lagi teman-teman dapat jadi ini mengurangi sih ya teman-teman. Ini mengurangi ya kecurigaan kita. Ini orang beneran di event nggak gitu. Itu kebutuhan kantor sih. Ini saya bikin, dan ini 2 ya. Saat datang di event atau awal event, dan saat foto saat selesai eventnya. Kayak gitu. Lalu di leave management ini adalah menunjukkan bagaimana staff bisa mengajukan cuti dengan segala kebutuhan custom kantor ya teman-teman. Cukup banyak juga jenis cutinya, cuti tahunan, lalu ini udah oke sih, izin sakit, lalu ganti libur, cuti tanpa gaji dan lain sebagainya. Terus fitur reimburse. Nah, reimburse ini sangat berguna sih ya, dimana sebelumnya manajer tuh yang mengganti duit staff ya, ngingat-ngingat kapan ya yang ini udah reimburse belum ya. Nah, ini dibuat sistem reimburse teman-teman, dan udah sesuai kebutuhan kantor. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin kita kebalik lagi sini. Nah, lumayan nih teman-teman. Keren nih. Nah, ini teman-teman udah bisa kita coba nih. Keren ya. Oke, ini masih di production ya, jadi nggak bisa klik ini ya. Oke, intinya kita bisa testing nih ya teman-teman. Kita bikin di sini lead generation system lah ya. Yang jelas kita execute untuk ngetes nih apakah si front end-nya benar-benar mengirim data ke webhook yang sudah kita setting tadi ke link ini ya teman-teman. Oh, ini juga harusnya saya hide ya, tapi nggak apa-apa. Namanya Vali, anggap Vali nama perusahaan. Oh, ini email, terus nomor bukan nomor ini. Nomor apa ya? Nomor saya yang ada itu ini nomor notifikasi saya sih. Tapi nggak apa deh. Intinya kita ngetes ya, apakah nanti si webhooknya kekirim nggak datanya gitu ya teman-teman. Download. Nah, terima kasih. Harusnya di sini. Nah, kita pin biar tidak perlu mengulang lagi. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Kita dapat data yang dikirimkan oleh si front end-nya. Dapat ya, nama, email, nomor WA. Nah, setelah ini teman-teman, baru enak nih mau dikemanain nih datanya gitu teman-teman. Kalau saya biasanya, saya akan kalau ada kebutuhan seperti ini, saya akan store dulu ke tools email marketing saya. Nah, di mana itu komunikasinya bisa menggunakan HTTP request. Saya lupa
Saya akan coba ambil workflow yang lain. Nah, saya ubah ke ini dulu ya. Soalnya saya khawatir nanti ada data kredensial yang lain nih. Sebentar saya coba lihat. Yang paling gampang aja deh ya teman-teman ya. Kita store data ke Google Sheet aja deh dulu ya. Nggak usah ke tools email marketing. Oh iya, biasanya yang saya lakukan teman-teman adalah merapikan datanya dulu. Merapikan maksudnya ini kan kalau kita teruskan ke Google Sheet sebenarnya bisa aja langsung ya teman-teman. Tapi ini kan ada data headersnya yang sebenarnya tidak perlu ini. Yang kita perlukan adalah body ke bawah ini teman-teman. Karena inilah yang berupa data yang kita minta ya. Nah untuk itu teman-teman kita bisa menggunakan node namanya code JavaScript. Nah ini saya juga nggak ngerti codingan ini teman-teman. Yang jelas saya butuhnya adalah saya butuhnya code yang merapikan data ini menjadi hanya berupa data body aja. Kan data body doang yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah itu saya minta AI. Sebentar. Saya gunakan yang free aja ya. Jangan. Oke nggak apa-apa. Sebentar ya teman-teman. Nah ini aja deh. Di sini tinggal ambil data payloadnya, ambil JSON-nya, copy. Tolong buatkan script apa nih? Script code node biar untuk mengambil data body saja dari payload JSON ini. Nah, ini nah, biasanya kalau di cloud ini ya teman-teman saya sekaligus kirimkan screenshotnya biar dia pahamin itu workflow automation N8N gitu teman-teman. Dia paham kok dengan gini aja. Oke. Ini dia akan membuatkan skripnya harusnya sih sederhana aja ya. Sebentar, sembari itu saya akan bikin sheet dulu teman-teman. Sheet. Nah ini. Nah kita lihat. Nah gampang aja ini doang ternyata ya. Karena saya nggak ngerti ya tanya AI teman-teman. Boom. Nah jadi clean datanya teman-teman. Tadi kan banyak banget nih data headernya, ini nggak penting buat kita kan teman-teman. Yang jelas adalah ini aja sih. Nah jika udah kayak gitu, nih kita pin biar tidak berulang, kita execute-nya. Nah baru kita masukin ke Google Sheet nih teman-teman. Google Sheet tambah row berarti append row in sheet. Nah saya udah bikin sheet-nya barusan, namanya testing aja ya, atau lead generation juga. Lead generation system. Nah ini database-nya tentunya ya. Nah tinggal dideteksi oleh si node sheet-nya. Nah ini dia. Nah, sheet-nya tentu sheet 1 ya. Ini automatically aja. Kita pakai ini untuk biar otomatis masuk ya. Kita akan coba execute apa yang terkirim. Nah mantap ya. Udah nih dapat nomor WA-nya, emailnya. Nah sebenarnya kan kalau udah kayak gini kan kita bisa kedepannya bisa diapa-apain nih data gitu kan teman-teman, di follow up kah, disambungin ke tools email marketing kah dan sebagainya ya. Nah untuk ke depan teman-teman, di awal kan tadi kita pakai automatically ya biar dia nge-create si kolomnya
otomatis gitu teman-teman. Nah ke depan jangan kayak gitu, kita ubah ke each column manually karena udah ada kolomnya nih. Udah kayak gini, tinggal kita ambil aja satu-satu skemanya, submit add. Nah, source ini sebenarnya nggak butuh sih, tapi nggak apa lah ya. Nah, nggak usah execute. Ya kalau di execute karena ini happen, ya dia akan menambah di bawahnya ya. Ini untuk kebutuhan kedepannya teman-teman. Tapi kita kan ini datanya double ya, nggak usah. Ya tapi kita pin aja. Nah setelah ini teman-teman, kita mau kemanain tuh bebas teman. Misal mau ngirim email, kan kita dapat email tadi. Nah ya udah kita masukin aja nih note Gmail teman-teman. Misalnya create email, send message gitu ya. Nah operasinya send, emailnya ini, subjeknya selamat gitu ya. Selamat, kamu berhasil mendapatkan ebook cara. Tadi kita di sini apa ya tadinya? Oh ini aja deh. Ebook bangun sistem lead generation otomatis dalam ininya teks aja. Nah message-nya apa ini contoh aja sih ya teman-teman. Message-nya itu bisa menggunakan expression dengan ngambil data sebelumnya. Selamat, kamu berhak mendapatkan ebook yang sudah saya janjikan sebelumnya. Berikut data Anda. Nah, nama gitu ya. Nama, email, nomor WhatsApp. Ebook akan terkirim ke email atau WA Anda dalam beberapa menit ke depan, misalnya gitu ya. Terima kasih Fadli, misalnya gitu ya. Nah tinggal kita drag aja nih si note-nya, skemanya maksudnya. Nah ini nanti akan kekirim ke email mereka teman-teman. Oke. Gmailnya jangan Gmail ini dong. Oke, nah kalau udah kita coba tes execute ya teman. Nanti saya tunjukin emailnya seperti apa, kekirim nggak. Nah itu, nah masuk nih teman-teman, saya liatin ya. Blur ya, kebaca nggak teman-teman? Masih ngeblur kah? Nah intinya email kekirim ya teman-teman. Setelah itu, nah juga bisa kirim ke WA nih. Kirim ke WA kita menggunakan HTTP ya. Nah ini settingannya kita sesuaikan dengan WA atau tools WA gateway yang kita gunakan. Tapi saya akan tinggal copy aja, settingannya sudah ada. Mana ya? Nah ini. Oke ini teman-teman, jadi ini dihapus aja ya karena cukup banyak settingannya. Sebentar, ini saya kosongin dulu, ini juga saya kosongin. Oke. Nah kurang lebih settingannya kayak gini teman-teman. Ntar saya ambil nih,
bodinya ini. Oke. Terus ini settingan dari si Star Sendernya ya teman-teman. Ini ada di dokumentasinya, tapi ini si nomor kantor ya. Saya akan bikin nomor saya sendiri, Fadli Digital. Nah, itu saya perlu ambil API key di dashboard Star Sender saya sendiri. Sebentar, ini mouse-nya gerak tapi saya lagi di profile Chrome lain ya. Sebentar, mouse-nya gerak tapi entah di mana ya. Ini. Ini juga harus saya blur nanti. Nah, ini autorization. Oke. Nah, to-nya ini ke sini. Teks. Nah, ini kalau saya kirim kita tes ya, coba execute. Sukses, berarti ini masuk nih. Tapi itu jadinya mengirim ke nomor sendiri sih teman-teman. Kok nggak ada ya? Bentar. Ini kekirim teman-teman. Tapi jadinya ngirim ke nomor sendiri karena nomor tadi pun Star Sendernya itu nomor ini juga teman-teman. Tuh, benar ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ya dengan adanya workflow automation N8N ini harusnya kita lebih enak sih untuk memadupadankan antara front end UI UX dengan back end-nya itu berupa workflow automation N8N ini. Komunikasinya via apa ya? Via paling gampang sih via webhook ya, webhook trigger. Kita tinggal berikan webhook URL N8N kita ke front end hostingnya, ke code base atau codingannya ya. Bagaimana settingannya mah tinggal minta aja ke AI-nya. Settingannya webhook URL ini saya maunya nanti saat submit form ini gitu kan ya. Kita coba reload ya. Form ini kirim ke URL ini ya. Dan kalau mau ditambahin ya. Dan pastikan dia mengirim data semua kolom yang diinput. Jadi kan berupa nama, alamat email, dan nomor ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, dan ini enaknya Google AI Studio ya teman-teman. Cepet banget kan dia bikinnya. Nah, ini kalau teman-teman mau ngambil codingannya, ini kan nggak bisa kita pakai untuk production ready ya teman-teman ya. Tinggal kita push aja nih si code-nya ke GitHub. Nanti ini yang setahu saya ya sebagai vibe coder teman-teman, saya nggak ada basic programming atau coding. Jadi kalau yang bisa kita lakukan adalah ini mana save nih? Oh, udah unsave. Bisa dia auto save ini. Tinggal kita push ke GitHub aja ya teman-teman. Lalu atau kita bisa download app-nya, code-nya. Nah, nanti tinggal dilanjutkan iterasinya atau development-nya di tools IDE ya, yang seperti kita ketahui seperti Visual Code. Nanti untuk menggunakan AI lagi kita bisa tuh menggunakan extension yang saya ketahui adalah extension seperti Cloud Code yang bisa diinstal di VS Code. Atau ya udah agent IDE sekalian seperti Kiro, lalu Windsurf, Cursor, dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu tuh sih teman-teman. Jadi dengan adanya N8N, dengan adanya AI coding seperti Lovable, AI Studio, apalagi agent IDE gitu ya, dan workflow automation. Tapi yang paling emes sih saya si N8N ini ya teman-teman. Itu benar-benar membantu banget sih non-developer seperti saya gitu, non-programmer gitu ya teman-teman. Akhirnya apa ya, kesulitan dalam mempersiapkan backend itu apa ya, terbantukan banget lah dengan adanya N8N ini teman-teman.
Oke, itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan sampai sejauh ini. Saya sih open ya teman-teman. Bagi teman-teman entah sebuah seorang individu, teman-teman entrepreneur atau seorang pebisnis, perusahaan begitu ya, untuk membuat workflow automation, kerjaan-kerjaan repetitifnya yang berhubungan dengan Google Sheet kah, pelaporan, apapun itu gitu ya teman-teman. Kalau dibahas di sini image generation, video generation, itu insya Allah gampang teman-teman. Di N8N itu bisa semua lah gitu ya teman-teman. Itu aja. Kalau ada request apapun itu, mungkin teman-teman nanti bisa komentar di video YouTube ini. Itu dulu dari saya aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.